Ada malam-malam yang begitu sunyi, di mana udara terasa lebih berat dari biasanya, dan waktu berjalan seperti enggan berpihak kepadamu. Beban di pundakmu bukan hanya tentang kesulitan hidup, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang merayapi jiwamu, menyesakkan dada, dan membisikkan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kamu bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Namun, ada satu hukum tak tertulis yang mengatur kehidupan. Tidak ada beban yang abadi. Bahkan awan kelabu yang menggantung di langit tidak bisa menahan hujan selamanya. Ada tanda-tanda halus yang menandakan bahwa bebanmu akan segera diangkat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena sesuatu dalam dirimu telah bergeser. Tanda-tanda ini tidak datang dalam bentuk keajaiban yang mencolok, tetapi melalui peristiwa-peristiwa kecil yang jika diperhatikan dengan saksama akan membisikkan satu kebenaran. Waktumu hampir tiba. 7 tanda berikut ini adalah rahasia yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang telah sampai pada ambang pemahaman. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan isyarat bahwa kamu telah siap untuk menerima kebebasan yang selama ini kamu cari. 1. Rasa sakit yang mulai kehilangan cengkeramannya. Dulu, setiap ingatan buruk, setiap luka lama, dan setiap penolakan terasa seperti paku yang menancap dalam. Namun, tiba-tiba kamu menyadari sesuatu yang aneh. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Seolah-olah rasa sakitnya telah pudar, meskipun kamu tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang berangsur-angsur melepaskan. Kamu tidak lagi menjadi tawanan dari masa lalu. Beban yang dulu terasa seperti batu besar di punggungmu, kini hanya menjadi bayangan samar. Perasaan yang sebelumnya menghancurkan kini hanya menjadi catatan kaki dalam perjalananmu. Saat kamu mencapai titik ini, bukan berarti kesedihan itu lenyap sepenuhnya, tetapi ia kehilangan kuasanya atas dirimu. Kamu mulai melihat penderitaan sebagai bagian dari narasi yang lebih besar, bukan sebagai pusat dari eksistensimu. Dan disinilah perbedaannya. Kamu tidak lagi melarikan diri dari rasa sakit, tetapi kamu juga tidak lagi tunduk padanya. Ketika ini terjadi, ketahuilah bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam dirimu. Seperti ular yang berganti kulit, kamu sedang memasuki fase baru, dan beban yang kamu pikul selama ini mulai kehilangan bentuknya. 2. Mimpi-mimpi lama kembali dengan wajah yang berbeda. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa impian yang dulu kamu tinggalkan tiba-tiba muncul kembali dalam kesadaranmu? Mungkin dulu kamu ingin melakukan sesuatu, tetapi dunia menghancurkan keyakinanmu. Namun kini, tanpa peringatan, keinginan itu muncul kembali, bukan sebagai hasrat yang membara, tetapi sebagai bisikan lembut yang tak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar kebetulan. Terkadang, kehidupan menunda sesuatu bukan karena itu tidak layak untukmu, tetapi karena kamu belum siap untuk menerimanya. Dan ketika impian-impian itu kembali dengan wajah yang lebih dewasa, itu adalah tanda bahwa kamu telah berkembang. Perbedaan antara ambisi lama dan yang baru ini adalah pemahaman. Kali ini, kamu tidak hanya menginginkan sesuatu karena ego atau emosi sesaat. Kamu melihatnya dengan mata yang lebih jernih, tanpa ilusi. Kamu mengerti risikonya, tetapi kamu juga memahami nilainya. Saat mimpi-mimpi itu mulai memanggilmu lagi, ketahuilah bahwa beban lama yang menahannya telah berkurang. Kamu tidak lagi berjuang melawan dunia, melainkan berjalan bersama arus yang membawamu menuju sesuatu yang lebih besar. 3. Ketidakpastian yang tidak lagi menakutkan. Dulu, ketidakpastian adalah monster yang membuatmu gelisah di malam hari. Kamu takut pada masa depan, takut kehilangan kendali, takut bahwa segalanya akan berantakan. Namun, perlahan, kamu menyadari bahwa ketidakpastian itu tetap ada, tetapi
ketakutanmu terhadapnya mulai memudar. Ini adalah perubahan besar yang tidak terjadi dalam semalam. Mungkin awalnya kamu hanya merasa sedikit lebih tenang saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kemudian, kamu mulai menerima bahwa tidak mengetahui segalanya bukanlah kutukan, melainkan bagian dari perjalanan. Pada titik ini, kamu tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai jurang yang mengancammu, tetapi sebagai lautan yang bisa kamu jelajahi. Kamu mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di luar pemahamanmu, dan itu cukup untuk membuatmu tetap berjalan. Ketika kamu mencapai tahap ini, ketahuilah bahwa sebagian dari bebanmu telah terangkat. Sebab beban yang paling berat bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan ketakutan akan apa yang belum terjadi. Keempat, pertemuan dengan orang-orang yang tak terduga. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang muncul begitu saja, seolah dikirimkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka bukan selalu penyelamat atau guru, tetapi mereka membawa percikan pemahaman baru dalam hidupmu. Bisa jadi mereka adalah teman lama yang tiba-tiba kembali, atau orang asing yang mengucapkan satu kalimat yang entah bagaimana terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu simpan sendiri. Pertemuan ini tidak selalu monumental, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang menggetarkan. Mungkin mereka tidak tinggal lama, tetapi kehadiran mereka cukup untuk mengubah cara pandangmu terhadap beban yang selama ini kamu pikul. Kadang-kadang, seseorang hanya perlu mengatakan satu hal untuk membuatmu menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Saat orang-orang seperti ini muncul, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jalurmu telah bergeser, bahwa sesuatu di luar pemahamanmu sedang bergerak untuk membantumu melangkah lebih ringan. Kadang-kadang beban tidak benar-benar diangkat, tetapi cara kita melihatnya berubah, dan orang-orang yang datang dalam hidup kita adalah bagian dari perubahan itu. Jika kamu mulai memperhatikan bagaimana kehadiran seseorang, entah sebentar atau lama, membantu mengubah perspektifmu, itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju kebebasan dari sesuatu yang dulu mengikatmu. Kelima, kehilangan yang tidak lagi menghancurkan. Dulu, kehilangan adalah kehancuran. Saat sesuatu atau seseorang pergi dari hidupmu, rasanya seperti dunia runtuh. Namun, kini ada perbedaan yang halus, tetapi nyata. Kehilangan masih menyakitkan, tetapi tidak lagi menghancurkan. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari transisi yang lebih besar. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang pergi berarti buruk, dan tidak semua yang bertahan berarti baik. Ada hal-hal yang, jika dipaksakan untuk tetap tinggal, hanya akan menjadi beban yang lebih berat. Kamu mulai melihat bahwa kehilangan bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lain. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari pertempuran panjang dengan dirimu sendiri. Namun, saat kamu mencapai titik di mana kamu bisa mengikhlaskan tanpa merasa seperti dunia sedang menghukummu, ketahuilah bahwa beban yang selama ini menghantui telah mulai menghilang. Ketika kamu bisa melihat kehilangan sebagai bagian dari tarian kehidupan, bukan sebagai pukulan yang melumpuhkan, maka kamu sudah lebih dekat dengan kebebasan yang selama ini kamu cari. 6. Waktu tidak lagi terasa seperti musuh. Ada fase dalam hidup di mana waktu terasa seperti beban. Kamu merasa terjebak dalam putaran yang sama, seolah-olah tidak ada yang berubah. Setiap hari berlalu dengan perasaan bahwa kamu masih berdiri di tempat yang sama, sementara dunia terus bergerak. Namun, suatu hari, tanpa kamu sadari, waktu berhenti menjadi musuh. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban atau memaksa hidup untuk memberikan sesuatu segera. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar stagnan, hanya saja perubahan sering kali bergerak dalam keheningan. Kamu berhenti bertanya,
kapan ini akan berakhir, dan mulai berkata, "Aku akan berjalan sejauh yang aku bisa." Ketika waktu berhenti menjadi sesuatu yang menakutkan, kamu tahu bahwa bebanmu telah berkurang. Sebab, yang seringkali membuat sesuatu terasa berat, bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan desakan dalam diri kita untuk segera menemukan jalan keluar. Saat kamu mulai merasa lebih damai dengan perjalananmu, tidak lagi melawan waktu, tetapi berjalan bersamanya, itulah tanda bahwa sesuatu dalam dirimu telah berubah. Dan perubahan itulah yang membuat beban lama tak lagi memiliki kekuatan yang sama. 7. Kedamaian yang tidak memerlukan alasan. Mungkin ini adalah tanda yang paling halus tetapi juga yang paling kuat. Ada titik dalam perjalananmu di mana kamu merasakan kedamaian yang tidak berasal dari dunia luar. Bukan karena masalahmu telah selesai, bukan karena segalanya telah berubah sesuai harapanmu, tetapi karena kamu tidak lagi mencari alasan untuk merasa damai. Dulu, kebahagiaan terasa seperti sesuatu yang harus diperoleh. Kamu berpikir bahwa kamu akan merasa lebih baik jika sesuatu terjadi. Jika kamu berhasil, jika seseorang tidak meninggalkanmu, jika keadaan membaik. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Kamu mulai merasakan kedamaian, bahkan ketika tidak ada yang sempurna. Bahkan ketika masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini bukan sekadar sikap pasrah, tetapi sebuah pemahaman yang lebih dalam. Kamu mulai melihat bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi dari kesadaran bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dan sisanya bukan lagi urusanmu. Saat kamu mulai menemukan momen-momen di mana kamu merasa tenang tanpa alasan yang jelas, ketahuilah bahwa bebanmu sedang diangkat, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu telah berubah. Dan pada akhirnya, itulah kebebasan yang sesungguhnya.